Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas AB46 Entre 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap bisnis retail Miniso, yang dimana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah saluran bisnis dan retail, dan kami akan mempresentasikan hasil analisis kami untuk memenuhi tugas asesmen CLO 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giska Fatia Alifadita Atmaja dengan nomor NIM 150-122-3258. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya, ada Dian Rizky Nindayana dengan nomor NIM 150-122-3123. Dan juga ada Yolanda Usman dengan nomor NIM 150-122-3236. Seperti yang kita ketahui, Miniso merupakan merek retail yang berbasis produk gaya hidup yang dimana mereka terinspirasi dari bisnis serupa di Jepang yaitu Daiso. Meskipun memiliki estetika dan desain ke-Jepang-Jepangan, Miniso ini bukanlah perusahaan yang berasal dari Jepang, melainkan Miniso ini perusahaan yang didirikan oleh Higofu dan berkantor pusat di Tiongkok. Dan untuk kantor pusat di Indonesia sendiri, PT Miniso Lifestyle Trading Indonesia berada di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dan Miniso ini menawarkan produk dengan desain yang berkualitas, fungsional, dengan harga yang terjangkau. Dan fokus mereka ini pada produk gaya hidup untuk kaum muda dengan perputaran stok yang cepat atau fast moving. Selanjutnya adalah model bisnis dan kategori produk. Model bisnis yang digunakan oleh Miniso adalah model bisnis efisien, yang dimana mereka melakukan pengadaan langsung dan bekerja sama dengan pabrik untuk memotong biaya perantara. Mereka juga melakukan perputaran produk yang cepat, yang dimana setiap minggunya mereka mengeluarkan produk baru untuk menjaga relevansi dan minat konsumen. Dan mereka juga melakukan manajemen inventaris terpusat, yang dimana mereka menggunakan gudang pusat untuk distribusi yang lebih efisien ke semua toko. Lalu, untuk kategori produk utama mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari elektronik dan aksesoris seperti earphone dan power bank, produk kesehatan dan kecantikan seperti skincare dan kosmetik, hingga pelaratan rumah tangga seperti wadah penyimpanan dan dekorasi. Selain itu, tersedia juga mainan dan koleksi lisensi seperti boneka dan produk bertema Marvel atau Sanrio, serta perlengkapan alat tulis, tas, dan fashion yang mendukung gaya hidup konsumen. Selanjutnya adalah jenis saluran distribusi. Jenis saluran distribusi yang digunakan oleh Miniso adalah strategi multi-saluran, yang dimana untuk saluran utamanya itu adalah toko fisik yang berlokasi strategis di pusat perbelanjaan seperti mall dan menggunakan model kemitraan bisnis atau franchise untuk ekspansi yang sangat cepat dan ringan aset. Lalu, untuk saluran pendukungnya, itu ada di kanal online, seperti offline store di platform e-commerce terkemuka seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, untuk menjangkau pasar digital yang lebih luas. Lalu, untuk skema distribusinya dimulai dari pabrik, lalu disimpan di gudang, dan didistribusikan ke toko-toko retail Miniso. Dan nanti di toko retail tersebut akan sampai kepada tangan konsumen. Cepat terdengar. Selanjutnya itu ada marketing mix dari Miniso. Yang pertama itu ada produk. Miniso menawarkan berbagai produk yang menggabungkan desain minimalis ala Jepang dengan fungsionalitas dan harga yang terjangkau. Produk-produknya mencakup kategori luas seperti aksesori rumah, alat tulis, kosmetik, mainan, elektronik kecil, dan fashion. Keunggulan utamanya terletak pada keunikan desain dan kualitas produk yang tetap baik meski harganya murah. Miniso juga rutin berinovasi dan merilis produk baru secara berkala dan menjalin kolaborasi eksklusif dengan brand ternama seperti Marvel, Disney, dan Weberbears, yang membuatnya semakin menarik bagi anak muda dan remaja. Yang kedua itu ada price. Strategi penetapan harga Miniso fokus pada prinsip value for money, yaitu menawarkan kualitas yang layak dengan harga terjangkau. Mereka menerapkan strategi harga psikologis seperti 49.900 atau 99.000 untuk menciptakan persepsi harga yang murah. Miniso juga sering menggunakan teknik bundling untuk meningkatkan nilai pembelian dan
mengarahkan konsumen agar membeli dalam jumlah lebih banyak. Dengan menargetkan konsumen dari kalangan pelajar hingga pekerja urban, Miniso menyeimbangkan antara daya tarik, harga, dan persepsi kualitas. Yang ketiga itu ada place. Dalam hal distribusi, Miniso memilih lokasi yang sangat strategis seperti di pusat perbelanjaan dan mal besar yang memiliki traffic tinggi. Konsep toko dibuat kompak, terang, dan menggunakan alur belanja satu arah untuk mendorong pelanggan melihat lebih banyak produk dan meningkatkan pembelian impulsif. Selain toko fisik, Miniso juga memperkuat kehadirannya di kanal digital melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan website resminya. Hal ini memungkinkan mereka menjangkau konsumen di berbagai kota secara lebih luas, termasuk melalui pengiriman cepat. Yang keempat itu ada promotion. Miniso mengandalkan promosi digital yang kuat untuk membangun brand awareness dan menarik konsumen baru. Mereka aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok, menggunakan konten visual menarik serta kolaborasi dengan influencer. Selain itu, mereka mengadakan program loyalitas pelanggan seperti sistem poin, diskon ulang tahun, atau penawaran khusus untuk anggota. Promosi musiman dan peluncuran produk edisi terbatas juga digunakan untuk menciptakan rasa urgensi dan eksklusivitas. Strategi promosi ini efektif dalam membangun keterikatan emosional dengan konsumen muda. Yang kelima itu ada people. Karyawan Miniso dilatih untuk ramah, informatif, dan membantu menciptakan suasana toko yang nyaman dan menyenangkan. Penampilan staf juga dijaga agar sesuai dengan citra brand yang bersih dan modern. Selain itu, layanan pelanggan secara online dan melalui platform e-commerce dikelola secara profesional agar tetap responsif terhadap pertanyaan maupun keluhan pelanggan. Dengan pelayanan yang konsisten, baik Miniso menciptakan pengalaman belanja yang memuaskan dan meningkatkan kemungkinan pembelian ulang. Yang keenam itu ada proses. Miniso merancang proses belanja di toko agar efisien dan menyenangkan. Tata letak toko dibuat logis dan mengarahkan pelanggan untuk menyusuri seluruh area dengan mudah. Sistem pembayaran juga cepat dan modern, termasuk penggunaan QRIS dan dompet digital yang mempersingkat antrian kasir. Dalam hal manajemen stok, Miniso memastikan produk-produk favorit selalu tersedia dengan sistem replenishment yang cepat dan terorganisir. Proses yang lancar ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan pengalaman belanja yang positif. Lalu yang terakhir itu ada physical evidence. Toko Miniso dirancang dengan estetika minimalis yang terang dan bersih, menciptakan suasana belanja yang menyenangkan dan fotogenik, desain interior yang konsisten, penggunaan warna putih dan merah, serta tata letak produk yang rapi memperkuat citra brand. Kemasan produk juga dirancang menarik dan konsisten dengan gaya visual Miniso. Bukti fisik seperti ini sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan pengalaman yang berkesan saat berinteraksi dengan brand baik secara langsung maupun melalui media sosial. Baik, selanjutnya ada pada tantangan dan solusi dari bisnis retail Miniso. Yang pertama dari tantangannya yaitu persaingan harga yang ketat di pasar retail. Industri retail saat ini menghadapi persaingan harga yang cukup kompetitif karena retail-retail yang menjual produk lifestyle seperti Miniso, yaitu ada Daiso, Mumuso, dan toko-toko daring di marketplace lainnya, membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk memilih produk dengan harga yang lebih rendah, sehingga Miniso harus mampu bersaing tanpa mengorbankan kualitasnya. Dan solusinya yaitu dengan penerapan strategi low cost. Jadi Miniso menekankan biaya produksi melalui kerjasama jangka panjang dengan supplier, penggunaan material yang ekonomis, serta kemasan yang sederhana namun tetap menarik. Efisiensi ini juga dicapai melalui sistem logistik dan manajemen inventaris yang terintegrasi. Yang kedua, kebutuhan konsumen yang beragam dan praktis. Konsumen modern cenderung memilih tempat berbelanja yang praktis dan efisien. Mereka menginginkan pengalaman berbelanja yang memungkinkan berbagai produk kebutuhan terpenuhi dalam satu kunjungan. Maka dari itu, Miniso menerapkan strategi one-stop shopping. Miniso menyediakan berbagai kategori produk dalam satu toko seperti alat tulis, skincare, mainan, hingga elektronik kecil. Konsep ini memudahkan konsumen untuk memenuhi beragam kebutuhan mereka secara efisien. Untuk tantangan ketiga selanjutnya ada di penurunan minat belanja di toko fisik. Nah, setelah pandemi, tren belanja online meningkat pesat dan menyebabkan toko fisik kehilangan daya tariknya. Maka dari itu, Miniso menerapkan digital presence. Miniso menerapkan integrasi antara toko fisik dan platform digital melalui aplikasi mobile, media sosial, serta interaksi berbasis teknologi seperti QR Code dan layar interaktif.
Miniso menciptakan pengalaman belanja yang menyatu antara online dan offline. Baik, untuk slide yang terakhir ini ada kesimpulan, yaitu yang pertama, Miniso menerapkan model bisnis retail yang efisien dengan fokus pada desain produk yang menarik, harga terjangkau, dan rotasi stok cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen urban. Yang kedua, strategi multisaluran, yaitu toko fisik dan online, yang memungkinkan Miniso menjangkau konsumen secara luas dan fleksibel dengan distribusi yang efisien dan adaptif terhadap tren belanja digital. Yang tiga, ada pendekatan marketing mix yang terintegrasi diterapkan melalui produk berkualitas, harga psikologis, promosi digital kreatif, pelayanan yang ramah, serta desain toko yang menarik dan modern. Dan yang terakhir yaitu Miniso mampu menjawab tantangan industri retail global melalui strategi low cost, konsep one stop shopping, serta sistem operasional yang terstandarisasi dan berbasis teknologi.